Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Novia Miftahul Jana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 24066113277 yang pada hari Rabu ini tanggal 16 Juli 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di UPTD SMPN 1 Gabus Wetan Indramayu, tepatnya di kelas 7 dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan model pembelajaran problem based learning. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini masih ketemu Ibu lagi dalam kegiatan pembelajaran IPA kelas 7. Ibu tanya dulu ya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat semuanya. Ibu bersyukur hari ini masih dikasih nikmat sehat walafiat, dan ibu juga bersyukur melihat kalian sehat, bisa berangkat ke sekolah lagi. Ya, oke, anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajarannya, ibu mau ajak kalian cek kerapihan dulu ya dan kebersihan. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri dulu. Ayo, berdiri semuanya. Yang di belakang, berdiri. Ya, seperti biasa sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita cek kerapihan baju kita terlebih dahulu. Seragam kita, apakah sudah rapi? Ya. Kalau sudah cek kerapihan seragam, coba cek kebersihan daerah tempat duduk kalian. Apakah sudah bersih? Ada sampahnya? Ya, bersih ya. Bersih, ya, rapi, ya, oke. Itu syarat untuk nyaman belajar. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran dulu kelas 7A. Ya. Ibu cek Ahmad Rifai. Ya, Alif, Amanda, Aulia, Cahaya, Ayu, Zainab. Ya, oke. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Nah, oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajarannya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagu nasional dulu ya. Semuanya berdiri, ayo semuanya berdiri. Ya, lagunya Garuda Pancasila. Sudah siap? Siap. Ya, ayo 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu maju. Ya, oke. Silakan boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, bolehkah Ibu bertanya dulu kepada kalian? Boleh. Ya, apa tuh Bu pertanyaannya? Ya, nanti dikasih tahu ya. Oke. Ibu bertanya dulu kepada kalian ya. Ya.
Di awal pembelajaran yang akan Ibu tanyakan, pertanyaan yang pertama, ya. Sebelum ke pertanyaan yang pertama, Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak nih kalian di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Ya, masih ingat nggak tuh materinya? Masih ya? Masih. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Nah, terkait materi hari ini masih nyambung dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang komponen ekosistem. Ya, Ibu tanya dulu, ada yang masih ingat kah? Ya, contoh komponen, ya komponen ekosistem itu ada dua ya, komponen biotik dan abiotik. Ya, yang dipakai di ekosistem itu berarti komponen apa? Komponen biotik yang hidup. Ya, betul. Ibu tanya dulu pertanyaan yang pertama. Contoh komponen biotik, ada yang tahu nggak? Cung, 7A. Boleh, Cahaya. Iya. Ya, ada lagi? Dah cukup? Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu dong buat Cahaya. Ya. Oke, itu ya betul seperti yang dikatakan oleh Cahaya, komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup, ya. Terdiri contohnya yaitu hewan dan tumbuhan, ya. Kemudian, ya, ada yang masih ingat nggak? Ya, ya sebelum ke pertanyaan berikutnya, ternyata hewan sama tumbuhan itu di dalam komponen biotik saling berinteraksi. Adakah yang masih ingat? Ya, membentuk interaksi ya yang dinamakan aliran energi. Adakah yang masih ingat arti dari aliran energi itu apa, Cung? Saya boleh, Endar. Gimana? Ya itu proses perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu buat Endar. Ya. Wah, hebat ya. Ternyata 7A belum disampaikan materinya, tapi mungkin sudah dibaca di LKS-nya gitu ya, sudah dibaca di LKS-nya. Ya, berarti kalian tadi malamnya belajar ya. Ya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, adakah yang masih ingat ya di pertemuan yang lalu Ibu udah sampaikan bahwa jenis aliran energi itu ada dua, yaitu jenisnya apa aja, Cung? Ya, boleh Ines. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat Ines. Ya, oke. Pertanyaan yang terakhir ya, boleh ya Ibu tanya ya. Nah, itu kan tadi yang sudah dijawab oleh Ines, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu ada istilah nanti produsen, konsumen, dan pengurai. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara menganalisis proses yang terjadi di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Ya, boleh Najwa, gimana? Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Najwa. Ya, Najwa betul ya. Tadi jawabannya sudah bagus dengan cara mengidentifikasi, betul ya. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya, maka apa? Ya, maka hari ini materi kita yaitu tentang aliran energi, ya, berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ya. Oke, untuk menambah semangat sebelum kita mulai ke materinya, Ibu mau ngajak ice breaking boleh? Ya, kalau boleh kita berdiri semua yuk. Yuk, berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya ya. Sudah siap? Iya. Oh ya, sebelum ice breaking, ya. Ini ya, materinya tadi, ya, yaitu tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta dapat memahami konsep aliran energi, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta peserta didik dapat menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian, tekniknya ada asesmen diagnostik. Tadi di awal
formatif dan sumatif. Ya. Nah, siap ya untuk ice breaking ya? Ya, oke. Kalau siap, ya kita mulai ya. 1, 2, 3 ice breakingnya tentang rantai makanan. Yuk, 1, 2, 3. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya sama-sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, ularnya sudah mati. Jadi pagi-pagi ular dimakan elang, ularnya sudah mati. Menjadi tentang ayo kita pelajari. Ya, oke, duduk terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Ya, sudah semangat di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai pembelajarannya tambah semangat lagi ya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan yang di awal tadi, maka hari ini materi kita yaitu tentang apa? Aliran energi. Ya, meliputi apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Oke, tuh. Coba Ibu minta ya, kalian amati dulu gambar yang ada di layar tersebut. Coba amati. Sebentar, amati. Ya, menurut kalian ini gambarnya rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Ya, rantai makanan. Ya, betul. Ya, ciri khusus dari rantai makanan itu skemanya lurus, sederhana. Ya. Nah, coba Ibu punya gambar lagi nih yang kedua, amati ya. Oke, ini gambar apa? Ya, betul, gambar jaring-jaring makanan. Di sini ada produsen yang selaku tumbuhan, tikus, kelinci, ya, itu sebagai konsumen. Nah, tapi nanti Ibu jelaskan lagi bahwa di rantai dan jaring-jaring makanan itu ada jenis-jenis konsumen dan ada juga pengurai, ya. Oke, mengenai dua gambar tersebut, ya, Ibu juga punya video, ya. Tolong diamati ya anak-anak 7A ya. Siap? Ya. Oke, silakan ditonton videonya. Di dalam ekosistem yang harmonis, boleh sambil dicatat ya. Barangkali ada poin yang penting boleh sambil dicatat. Mulai dengan tumbuhan yang berfungsi sebagai produsen. Tumbuhan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi melalui proses fotosintesis. Energi ini akan menjadi boleh dicatat Ibu Kulpa, barangkali sambil dicatat boleh. Belalang memiliki daun-daun hijau mendapatkan nutrisi dari tumbuhan. Namun, belalang tidak berdiri sendiri. Dia menjadi mangsa bagi ayam yang makanan. Perhatikan skema di video tersebut. Ya, itu dia video tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi kurang lebih seperti yang disampaikan oleh video yang tadi. Ya, tadi udah Ibu kasih gambar, udah Ibu kasih video. Ya, jadi ada yang tahu nggak nih arti rantai makanan itu apa? 7A. Ya, rantai makanan yaitu adalah proses perpindahan energi intinya ya dari organisme yang satu ke organisme yang lainnya. Tadi tumbuhan dimakan oleh belalang misalkan. Nah, belalang itu sebagai organisme konsumen, tumbuhan sebagai produsennya. Tuh. Kemudian melalui peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Ya, ekosistem itu satu lingkungan. Ya, rantai makanan berbentuk sederhana skemanya seperti gambar tadi tuh ya. Gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa itu adalah gambar dari rantai makanan. Ya, tuh. Kemudian jaring-jaring makanan adalah gabungan antara rantai makanan dan apa? Rantai makanan dan skema lainnya yang saling tumpang tindih. Ya, makanya tadi di gambar yang kedua itu adalah contoh
Ya, skema dari jaring-jaring makanannya. Tuh. Kemudian kalau jaring-jaring makanan, nah ini rantai makanan bentuknya apa? Sederhana ya skemanya, sedangkan jaring-jaring makanan itu kompleks ya. Tuh. Kompleks itu tadi ya banyak cabangnya. Kemudian komponennya juga ada. Komponen apa saja sih Bu yang ada di rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ya, perhatikan tuh. Komponennya yaitu terdiri dari produsen. Ya, produsen ini adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Kemudian konsumen. Konsumen di rantai makanan banyak jenisnya. Ada 4 ya. Konsumen 1 sebutnya primer, konsumen 2 sekunder, konsumen 3 tersier, konsumen 4 puncak. Bagaimana menentukan tingkatannya? Kalau konsumen 1 atau primer adalah hewan-hewan yang kecil, contohnya ulat, belalang, ya, itu bisa dijadikan sebagai konsumen awal atau 1. Ya, kemudian yang kedua, hewan yang sedikit besar seperti kucing, ayam, ya. Terus yang ketiga, sedikit buas, contohnya ular, ya. Iya, padahal bisa konsumen 2, ya. Terus yang puncak yaitu elang, harimau, singa, ya. Tuh. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer, ya. Contohnya bisa jamur, iya, bakteri dan lain-lain, ya. Tuh, itu ya tentang permasalahan materi kita hari ini. Jadi di lingkungan itu banyak ekosistem yang berbeda-beda, ya. Oke, kelas 7A, ya. Ibu ini ya mau bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Oke, ini blur ya, nggak apa-apa ya, masih bisa kebaca di Ibu. Kelompok 1, ya silakan nanti pindah posisi ya. Di bawah buku catatannya, nanti kelompok 1 yaitu ada Endar, ada Safitri, ada Nika, ada Silva, dan Diana. Ya, yuk kelompok 1 di sini. Yuk kelompok 1 di sini. Ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ada Alit. Ya. Ada siapa nih? Indah. Ya. Kelompok 2 ada Alit. Ya. Indah, Isyara, Auli, sama Fasta. Kelompok 2 sebelah sini. Ya, terakhir kelompok 6 ada Ibni. Ya. Kemudian Dea, Cynthia, ya, Ayu, ya, sama Felicia. Ya, ini sudah sesuai dengan teman kelompoknya masing-masing duduknya? Sudah. Oke, Ibu tanya dulu ya sebelum kalian mengerjakan diskusi kelompok. Ya, hari ini masih semangat belajarnya? Masih dong Bu, ya masih pagi, ya udah sarapan, pasti harus selalu semangat. Ya. Oke, perhatikan anak-anak kelas 7A. Ya, di sini Ibu punya media. Ya, ini medianya nanti ya Ibu bagikan per kelompok. Sebelum mengerjakan media, ya ada juga LKPD ya untuk kalian. Ya, ini tuh, ini LKPD Ibu. Ya, nanti Ibu bagikan satu kelompok dapat media. Ya, tuh. Dapat media ya sama LKPD ya tuh. Oke, jadi tadi ya materinya yaitu nanti diskusi tentang rantai makanan sama jaring-jaring makanannya. Apa yang akan dikerjakan nanti ya, yang akan dikerjakan nanti oleh kalian, yang pertama kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian mengerjakan LKPD. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan apa tuh namanya? Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan media. Ya,
yang mengerjakan LKPD, di sini ada pertanyaan studi kasus ya. Tuh, ini ada pertanyaan studi kasus ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya panjang ya. Di sini ada permasalahan. Silakan kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ada 2 soal studi kasus di LKPD. Nah, ini nanti langsung bisa dijawab ya. Kemudian selain studi kasus ya, ada ini ya. Ada media papan tempel ya. Nanti silakan dikerjakan. Ibu punya potongan gambar hewan sama tumbuhan ya. Nanti silakan didiskusikan mana yang termasuk ke dalam produsen, konsumen 1, 2 dan sebagainya. Ada yang dapatnya rantai makanan, ada yang dapatnya jaring-jaring makanan ya, jaring-jaring makanan semua. Jadi ibu bagi ya. Ibu bagi, nanti silahkan kalian didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Sudah siap? Sudah. Ya, oke, ibu bagikan dulu ya medianya. Ekosistem E untuk kelompok 5. Jadi tiap kelompok itu beda-beda ya, media papan tempelnya ini nanti beda-beda. Kemudian ekosistem D untuk kelompok 4. Kemudian ekosistem A untuk kelompok 1 ya. Ini papan tempelnya dan gambarnya. Oke, ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Nih, LKPD-nya nanti dikerjain ya. Pegang satu-satu. Kelompok 1, Enda dan kawan-kawan. 2, Isyara dan kawan-kawan. Kalau sudah, ya, boleh dikerjakan dari sekarang juga. Ya. Jangan lupa tadi kasusnya dijawab. Ya. Tadi kasusnya dijawab. Nah, coba tadi kasusnya dijawab belum? Ya, jangan buru-buru, sok ditambahin lagi kata-katanya. Kata-katanya ditambahin lagi. Ini kelompok 2. Zainab bisa Zainab. Kalau bingung bisa lihat ya contoh-contohnya di LKS ada. Sudah ada yang selesai? Apa belum? Ya. Nah, sebelum mulai presentasi, silakan kalian tunjuk teman kalian 2 orang saja. Perwakilan per kelompoknya cukup 2 orang saja. Ya, siapa ditunjuk sok diskusi dengan teman kelompok. Nanti ya akan maju presentasi hasil. Ya, dari permasalahan yang kalian dapat, baik dari LKPD maupun media. Ya, tunjuk 2 orang untuk perwakilan per kelompoknya. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Oke, presentasi yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Yo, Enda dan kawan-kawan. Ini sama siapa? Safitri. Safitri. Oke, sok dibuka dulu. Dapatnya apa? Ekosistem A. Sok dijelaskan dulu medianya. Itu Yang keras kan suaranya? yaitu padi sebagai produsen, terus dimakan ulat sebagai konsumen 1, terus matang sebagai konsumen 2. Tanaman padi. Jadi dalam rantai makanan, padi dimakan serangga, serangga dimakan katak. Ya, oke. Sedikit bahas ya di sini yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Ini sudah betul skemanya seperti ini ya, anak-anak ya. Ada produsen, konsumen 1-nya itu ulat, ya konsumen 2, ya kadal dan tikus, katak juga masuknya konsumen 2, konsumen 3-nya musang, ya. Kemudian burung pipit dan ular, konsumen 3, konsumen 4-nya adalah elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Ini namanya jaring-jaring makanan. Ya, cirinya apa tadi? Cirinya yaitu skemanya kompleks. Ya, oh iya betul ya.
Oke, tidak ada lagi yang ingin ditambahkan? Iya. Gimana? Penampilan kelompok 1 bagus? Bagus ya. Sok ditutup dulu, Nang. Nanti dikumpulkan LKPD sama medianya. Tutup dulu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, dikumpulkan sini. Ya. Anak-anak, tadi presentasi udah, diskusi udah, presentasi udah, ngerjain LKPD, media udah, ya. Sekarang, ya, waktunya kuis. Semangat nggak nih? Coba mana HP-nya? Tunjukkan dulu. Iya. Tuh, sok. Linknya udah dikasih. Klik linknya, ya. Langsung isi namanya. Coba Ibu lihat yang udah masuk siapa nih? Baru 4 peserta. Yo, yang lainnya. Siap? Siap. Oke, kalau siap kita mulai ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Ada 10 soal. Ada 10 soal, silakan dijawab. Cung yang udah selesai 10 soal. Ya. Udah ya? Oke, Ibu tutup mundur ya. Nanti kuisnya akan berhenti. Ya. 3, 2, 1. Ya. Ya, coba nomor 1 siapa? Iya, tepuk tangan dulu dong, Michelle. Oh ya, nomor 1 Michelle. 2 Ayu. 3 Najwa. Ya. Wah, hebat-hebat ya kelas 7A nih. Nah, ada yang mau menyimpulkan dari kalian? Ada tidak? Apa Cahaya? Boleh? Komponen ekosistem. Iya, kita hari ini belajar komponen ekosistem. Terus apa lagi, Nok? Bisa ngerti komponen biotik. Iya, betul. Ada lagi? Nggak ada? Yang lain? Tidak ada? Oke, tadi sudah betul ya yang diucapkan oleh Cahaya bahwa kesimpulan hari ini kita belajar tentang aliran energi. Ada komponen ekosistemnya, kemudian jenis aliran energi yang akan kita bahas ya, yang sudah kita bahas di hari ini ya, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanannya. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, Bu mau tanya dulu nih, refleksi ke kalian. Hari ini gimana belajarnya? Senang ya? Seru. Gembiranya kenapa? Ikut kuis, diskusi, ya. Ya, terus ya. Apa hal yang paling sulit ketika kalian lakukan? Ya, terus potes, betul. Terus apa lagi? Iya, diskusi dan ngisi LKPD sama media ya. Terus bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Ya, selain itu senyum ya. Ngerjain LKPD-nya senyum ya. Oke. Gitu aja dari Ibu ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa PR-nya halaman 45 LKS ya. Terus pertemuan berikutnya kita materinya daur biokimia. Oke, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum diakhiri pelajaran di bagian halaman ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan hati, mulai. Berdoa dengan hati, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.